Udah. Aja. Mukanya. Makasih ya Pak ya. Ya siap. Wis mana aku ya wis. Udah tuh. Pada episode sebelumnya, saya minta keringanan. Sama keluarga korban gimana? Saya cuma bisa minta maaf. Saya nyesel. Waktu itu saya pikiran nggak jelas juga, nggak karuan, cuman kayak ada kabut-kabut putih kayak gitu, cuman ya campur aduk, kayak takut ketahuan juga, pokoknya bingung udah. Jadi ya takut juga waktu saat motong-motong. Pasal yang kita kenakan kepada tersangka yang jelas pembunuhan berencana dan pencurian dengan dengan kekerasan, di mana kita melihat motifnya tidak ada yang lain selain untuk menguasai materi di situ. hidup rumah tangga Soib dan Komsatun Wajidah tak senantiasa indah. Sejak awal, pernikahan hasil perjodohan itu diamini Atun karena desakan dari keluarga perihal status jomblo yang sudah disandangnya bertahun-tahun. Sementara suaminya wira swasta, Atun bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama. Beruntung, ia sudah terbiasa hidup mandiri. Sejak ia mengandung, segala sesuatunya diurusnya sendiri. Yang membuatnya tak habis pikir, bahkan sejak putri tunggal mereka lahir, peran Soib selaku kepala keluarga justru kian mangkir. Bahkan pada detik-detik Atun melahirkan, batang hidung Soib tiada hadir di ruang persalinan. Meski kecewanya sampai di titik nadir, Atun memilih pasrah menerima keadaan sebagai takdir. Bertahun-tahun, putri tunggal mereka lebih sering dirawat oleh Atun. Mulai dari memberi makan, lalu memandikan, hingga menyekolahkan sampai menidurkan. Cuma urusan sepele saja Soib baru turun tangan, lalu berkilas sibuk mengurus pekerjaan. Walau sehari-hari kewalahan, Atun enggan mempermasalahkan. Atun setia memikul penderitaan. Bila sampai pada titik jenuhnya, kehidupan pergaulan dunia maya lewat media sosial Facebook menjadi tempat pelariannya. Atun asyik nostalgia dengan teman lama, sekali-kali Facebook menjadi panggungnya menebar pesona. Bermain-main di garis batas norma, Atun mulai berkenalan dengan para pria. Dari sekian pria yang mengirimi Atun ajakan berteman, adalah Denny Prianto yang membetot perhatian. Dengan perbedaan usia lebih muda 14 tahun, ia memperkenalkan diri berstatus bujangan yang sedang mencari jodoh kepada Atun. Sejak itu ia rajin menanam rayuan, memberi perhatian, serta mengaku bekerja di Jakarta di perusahaan pelayaran. Padahal sejatinya Denny merupakan residivis kasus penculikan yang baru 2 bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan, kembali kambuh mencari mangsa perempuan. Untuk mengelabui korban, ia juga mengunggah foto-foto diri berbalut seragam pelayaran hasil editan, serta pakai nama samaran, Thunder Flash atau kilat petir artinya bila diterjemahkan. Kesannya gagah dan flamboyan.
Ya, waktu di Facebook saya kirim pertemanan sama dia, terus dikonfirmasi sebelum lebaran juga, sampai akhirnya kita sering itu inbokan. Setelah sering inbokan, lama-lama jadi sering tukeran nomor WhatsApp. Terus setelah ada nomor WhatsApp kita jarang FB-an lagi, terus selebihnya dilanjut lewat WhatsApp. Ada 2 atau 3 mingguan lah setelah akrab bicara, kita lama-lama ya itu saya bilang suka sama dia. Terus ya biarpun dia awalnya ya dia punya keluarga, tapi lama-lama ya dia bilang juga suka gitu. Ya akhirnya kita bicaranya di WhatsApp itu mesra. Jurus tipu rayu Denny rupanya ampuh. Tak butuh waktu lama untuk Atun takluk bersimpuh. Ini dia babak selanjutnya. Keduanya saling panggil mesra ayah bunda. Dia sering curhat sama masalah keluarganya sama suaminya. Terus ya masalah hubungan keluarganya dia, Mbak. Dia sering cerita kalau misalnya ngiri sama teman-temannya, kalau suami teman-temannya itu perhatian, kadang-kadang mau bantu ngurus rumah tangga, sedangkan suami korban waktu itu dia nggak pernah bersikap seperti suami-suami temannya yang ya kayak ngurus rumah tangga, keperluan rumah tangga. Kebanyakan korban dia pernah cerita sih ya dia cuman memenuhi dia kewajibannya itu sebagai istri, tapi kalau misalnya itu nggak pernah itu maksudnya nggak berpuas. Iya, intinya yang dia cerita sih dia pingin itu minta cerai, cuman katanya kasihan sama suami karena kalau udah nggak ada dia siapa yang ngurus gitu, makanya ya. Halo Ayah, gimana urusan cutinya? Kita jadi ketemu kan? Susah nih Bunda, Ayah harus bayar penalti administrasinya. Wah, gimana sih? Kok nggak jadi? Emang berapa sih biaya penaltinya? Aduh Bunda, itu totalnya 20 jutaan sih. Bunda bisa kasih pinjaman nggak? Banyak amat jumlahnya. Ya nggak punya lah Ayah. Tapi Bunda sekarang lagi pegang uang arisan. Gini aja Bunda, saya pinjam tuh uang arisan Bunda. Nanti kalau Ayah udah sampai kantor Jakarta, Ayah ambil gaji 3 bulan. Ntar langsung Ayah transfer, gimana? Tenang aja Bunda, gaji Ayah itu 100 juta loh. Mau lah Bunda. Ya? Iya deh. Makasih Bunda sayang. Waktu saya pinjam duit itu belum sempat ketemu. Iya, cuman udah akrab, udah niat-niat itu sama-sama serius. Jadi alasannya kan nanti saya ganti kalau udah sampai di kantor udah bisa ambil gaji saya, alasannya gitu. Jadi korban bantu. Waktu itu kan saya alasannya yang pertama buat ngurus cuti kurang. Keduanya kan saya ngakunya dapat musibah loh Mbak. Musibah apa? Kecelakaan, iya ngarang, padahal sebenarnya enggak. Kalau berapa kali transfernya saya lupa Mbak, cuman itu totalnya ada 25 lebih karena ada yang sebagian ada yang pakai buat saya beli mobil Timor itu 15.500.000 sama buat bayar utang warung sama keperluan sehari-hari. Korban percaya karena pernah video call juga. Udah itu aja, jadi korban percaya. Maksudnya dia sempat tanya temannya, ini
Kenapa dapat nomornya atau Enggak, maksudnya dia dikasih tahu sama temennya kalau misalnya takut dia ditipu juga. Cuman karena dia udah pernah video call sama saya, jadi dia percaya, Mbak. Kamu nih cantik banget. Beda sama di Facebook. Masa? Kalau di Facebook kelihatan tua. Kok do aslinya kan gimana? Cakep sih. Kerjaan gimana? Alhamdulillah siang lancar. Syukur. Terus cuti ambil berapa hari? Nggak tahu di sini. Mungkin kalau disuruh masuk ya masuk. Oke, berarti kita mau jalan kemana nih? Baiknya ke kosan aku yuk. Yuk. Boleh. Nanti dikasih tahu. Setelah 2 bulan menjalin hubungan terlarang, beberapa kali Atun kopi darat alias bertemu si lelaki mengaku lajang. Pertama kali janjian di rest area tol Padalarang, berlanjut ke kamar hotel mengecap madu asmara terlarang. Atun sampai-sampai menyewakan sebuah kamar kos untuk mereka selanjutnya ketemuan. Saat itulah Denny bertambah keyakinan bahwa Atun sudah benar-benar ketagihan. Kan saya waktu itu bilang kalau misalnya itu, ya saya bilang bener gitu, emang mau nikah sama saya gitu. Terus waktu itu dia cuma bilang, emang ya nggak malu punya istri yang jauh lebih tua kayak gitu. Namun akhirnya Denny mulai terdesak oleh permainan sandiwaranya sendiri. Pada awal Juli, Atun mulai sering menagih utang Denny serta mendesaknya segera menikah siri. Manakala Denny kehabisan akal untuk menepati janji, Denny pun menyadari bahwa permainan cintanya harus diakhiri. Sehingga pada pertemuan kali ini sudah direncanakan rinci bahwa Atun harus mati. Serta mobil minibusnya juga diincar Denny. Ayo udah. Aduh. Panas ya Bunda? Panas. Aduh, masih bagus. Iya. Kita makan dulu ya. Ya Bunda, apa nih? Diam-diam Sabtu malam sebelumnya, Denny sudah menyiapkan sebuah palu godam di kamar kosnya. Tanpa curiga, Atun sukarela masuk ke dalam perangkapnya. Selagi menikmati jamuan makan siang bersama, Denny menanti-nanti waktu dan cara yang tepat untuk menuntaskan drama. Bunda. Bunda taruh aja Bunda. Aduh. Capek. Sayang, Aduh, ayah pengen istirahat ini. Kangen banget. Baik, kita capek sehari. Jalan-jalan. Kemana-mana. Habis selesai makan bareng ya, itu terus ya sambil itu apa ngobrol, terus saya peluk cium ya sampai akhirnya kejadian hubungan intim. Pas selesai hubungan intim, dia pas ya bilangnya dia udah itu apa dapet itu udah puas gitu.
sempat ada suara rintihan pelan, cuman waktu itu pokoknya pertama kali pukul itu ada suara rintihan pelan, terus saya pukul 2 kali lagi, pokoknya 3 kali pukul itu korban udah diem, terus saya itu bawa ke kamar mandi, saya seret ke kamar mandi. Langkah Denny selanjutnya yakni menghapus segala jejaknya. Untuk memuluskan rencana, Denny membeli golok, box kontainer serta kantong sampah dari swalayan Burma. Kepalanya udah potong itu saya taruh di kontainer yang kecil setelah saya masukin plastik. Terus saya potong tangan kanan sama tangan kirinya, saya jadiin satu sama kepalanya, masukin plastik di kontainer yang kecil. Terus yang kontainer yang saya beli baru itu, yang 2 yang agak gede itu buat badannya dari pinggang ke atas, itu saya masukin ke kontainer yang gede yang baru saya beli. Terus sama kaki kanan saya jadiin satu. Terus yang kontainer ketiga saya kasih itu pinggang sama pahanya itu jadi satu, sama kaki kirinya itu saya jadiin satu plastik, jadi 3 kontainer di situ. Setelah udah masuk kontainer semua itu saya lakbanin sama saya lem itu kontainernya. Selepas mutilasi korban, Denny langsung melarikan diri non-stop ke kampung halaman. Semalaman menuju Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tepatnya Desa Gumelem Wetan. Denny memboyong 7 bagian tubuh korban yang tersimpan rapi dalam box kontainer di bagasi mobil korban. Hari Senin pukul 5 pagi, Denny sampai tujuan. Sementaran kemudian, Denny melanjutkan perjalanan dengan maksud hendak melenyapkan jenazah korban. Denny menyusuri wilayah perbatasan mulai dari Banjarnegara, Banyumas hingga wilayah Kebumen. Layaknya pembunuh berdarah dingin, Denny membuang ke-7 bagian tubuh mutilasi korban di 3 lokasi. Dilakukan di siang hari tanpa rasa ngeri. Setelah membakar hangus bongkah kepala korban di Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Denny pindah ke lokasi kedua di Jalan Raya Klampok Sempor, yakni di dalam gorong-gorong kolong jembatan yang berada di Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Jaraknya sekitar 500 meter dari perbatasan Banjarnegara.
Sementara kantong sampah berisi karpet dan pakaian korban juga diumpankan ke kobaran api di bawah pohon dekat jembatan. Bunuh, mutilasi, bakar. Denny merasa rencananya rapi dan lancar. Akhirnya tuntas juga. Sekarang waktunya menyingkirkan mobilnya. Bos. Selamat sore, Mak. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Begini, Pak. Saya mau ganti mobil ini. Kira-kira Bapak tertarik nggak? Boleh, Bos, boleh. Silakan dilihat-lihat dulu, Bos. Silakan dilihat-lihat dulu. Tinggal pilih aja, Bos. Saya berani garansi 6 bulan buat mesin, Bos. Gimana, Bos? Pak, saya mau tukar mobil saya ini dengan mobil Bapak. Boleh, Bos. Boleh. Tapi gini, Pak. Kan mobil saya tahunnya lebih muda. Nah, kira-kira saya dapat sisi berapa, Pak? Nah, silakan, Bos, duduk dulu. Bisa bikin hitung-hitungannya gimana? Bos, silakan, Bos. Gimana, Pak? Bentar, Pak ya. Wah, kayaknya mobil Bapak cuma bisa saya hargain 100 juta, Pak. Yang benar aja, Pak. Lihat mobil Bapak. Audionya aja nggak ada. Oh, itu gampang, Bos. Tinggal pindahin aja audionya mobil Bos yang ini ke yang baru, Bos. Aman kan? Gimana, Bos? Baik, Pak. Kira-kira uangnya bisa ditransfer sekarang nggak, Pak? Aduh, Bos. Kalau jam ini, Pak udah pada tutup, Bos. Kalau besok mungkin saya akan siapkan semuanya, cash-cashnya semuanya, Bos. Mana, Bos? Baik, Pak. Nah, sekarang Bos bisa bawa mobil yang ini langsung. Nah, ini kuncinya berikut STNK-nya di dalam, Bos. Ini, Pak, BPKB sama STNK-nya ya. Walau transaksi penjualan mobil sudah disepakati, akan tetapi si pengelola showroom mobil justru menaruh curiga pada Denny. Sementara setelah dilakukan pengecekan, ternyata status mobil yang dijual Denny sedikit mencurigakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Saya dari kepolisian ingin menanyakan tentang status mobil ini. Iya, Pak. Karena mobil ini dalam status penyidikan kita, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Sini, mari. Kira-kira jam berapa dia akan datang? Katanya sih nanti sore, Pak. Kurang lebih 1 jam lagi lah, Pak. Dia sampai di sini katanya. Setelah 3 hari berkoordinasi, showroom Joko Motor akhirnya didatangi polisi. Pengelola showroom menjelaskan duduk perkara serta memperlihatkan mobil sengketa. Jenis, merek, dan warnanya cocok dengan keterangan saksi yang sempat melihatnya. Dengan mengerahkan anggota di lokasi, polisi pun menunggu Denny datang kembali. Polisi sabar menunggu hampir seharian penuh demi menangkap Denny Priyanto, si terduga pembunuh. Denny! Jangan lari! Udah. Aja, Bos. Maling. Mukanya. Makasih ya, Pak ya. Ya, siap. Wis penakaman aku ya, wis. Pasal yang kita kenakan kepada tersangka yang jelas pembunuhan berencana dan pencurian dengan dengan kekerasan, di mana kita melihat motifnya tidak ada yang lain selain untuk menguasai materi di situ. Berdasarkan pengakuan tersangka, uang sejumlah 100 juta itu akan dia gunakan untuk bangun rumah
karena di rumah orang tuanya dia tinggal ini masih ada lahan yang bisa digunakan. Dia akan bangun rumah untuk tinggal anak istrinya di situ. Itu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 365 KUHP, di mana di situ tertulis bahwa ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Tapi kembali lagi terkait dengan vonis, itu hakim yang menentukan, sehingga apabila dirasa hakim layak untuk mendapatkan seumur hidup, maka itu keputusan dari hakim. Tapi yang jelas tertulis di situ ancaman hukuman 20 tahun. 1 Oktober 2019, sidang perdana pembunuhan dengan terdakwa Denny Priyanto digelar di Pengadilan Negeri Banyumas. Denny langsung dibidik dengan 3 dakwaan sekaligus, yakni dakwaan pembunuhan berencana, dakwaan menghilangkan barang bukti dengan cara membakar mayat korban, serta dakwaan menguasai harta korban. Hingga kini, proses persidangan masih berjalan. Saya minta keringanan. Sama keluarga korban gimana? Saya cuma bisa minta maaf. Saya nyesel. Waktu itu saya pikiran nggak jelas juga, nggak karuan, cuman kayak ada kabut-kabut putih kayak gitu, cuman ya campur aduk, kayak takut ketahuan juga, pokoknya bingung udah. Jadi ya takut juga waktu saat motong-motong. Harapan saya kasus istri saya ini supaya bagi pelaku lah sesuai dengan hukum yang berlaku lah. Kemarin ketika saya dengan kepolisian Banyumas, saya serahkan semua gitu. Ya sesuai dengan inilah aturan hukum yang berlaku. Ya bila perlu maksimal hukuman mati kan itu karena sudah sangat biadab sekali itu kan seperti binatang ya. Atas permintaan dari keluarga korban, jenazah Komsatun Wajida dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akankah korban mendapatkan keadilan? Ya,